Gue gak yakin fokus sih. Oke, halo, saya Haris Franky Sianturi. Welcome to my cribs. Gini-gini aja nih, ini ada TV, nggak praktikal ya kan, deket laptop. Sini ada buku-buku yang gue baca selama sebulan selama challenge ini berlangsung. Sedikit soal gue tuh, gue dari awal pandemi sebenarnya sudah berniat untuk lebih membaca karena banyak waktu luang, nggak bisa keluar rumah. Sama gue, ini kayaknya gue doang ya. Sama gue pengen, misalnya kalau udah bisa keluar ketemu orang lagi, gue jadi orang yang lebih pintar gitu lah, pemedaraan katanya sama berpikirnya kayak gitulah kurang lebih. Jadi gue menyempatkan waktu luang gue itu untuk membaca dan berolahraga tentunya. Ada suara token tetangga bukan punya gue. Oh ya, berangkat dari latar belakang tadi, ini tokennya belum berhenti nih bangsat. Anjir, itu ganggu ya? Bentar, enggak, ini nanti berhenti kok. Hah? Berhenti kok nanti. Mau gue bayarin dulu. Ini harusnya berhenti nih, bentar ya. Nah, oh ya, kenapa gue mau ikut challenge ini? Kenapa? Kenapa? Karena ya kurang lebih tadi gue pengen setelah pandemi selesai gue ketemu orang, jadi kayak orang yang upgrade version of me dari sebelum pandemi gitu lah. Lalu karena gue kan di sebagai podcaster, gue itu selalu menyesuaikan diri gue kalau mau ketemu orang. Di kepala gue tuh gue harus bisa ngobrol sama katakanlah yang bersih-bersih jalan, sama menteri gue tuh harus bisa membuat diri gue fit ke semua pembicaraan di antara dua profesi ini. Dari situ gue jadinya pengen banget tuh punya banyak pengetahuan, dan gue juga merasa gue harus banyak kosakata yang harus gue pelajari, terus ilmu-ilmu baru yang gue harus tetap up to date. Lalu dulu sebenarnya gue udah sempet nyoba membaca, bukan berarti emang gue sering banget baca gitu, enggak juga. Kenapa gue pengen ikut challenge ini? Karena habitnya yang udah kebentuk tuh hilang lagi. Nah, ketika si Awing approach ada mau nyobain challenge ini, gue apalagi sekarang ditambah ada PS lah kan, banyak banget distraksi baru yang ada gitu. Makanya gue tertarik untuk mencoba apakah bisa gue menyelesaikan challenge ini dengan benar gitu. Sama waktu itu juga kan mulai ngantor ya. Kalau WFH kan lo udah stabil schedule lo tuh, kayak jam segini kerja, jam segini olahraga, jam segini baca gitu. Kalau kemarin karena udah mulai kegiatan outdoor, mulai nggak jelas tuh strukturnya, jadi ngacak kan. Nah intinya gue pengen mengembalikan habit itulah. Kesulitan apakah yang gue temui saat menjalankan challenge ini? Yang pertama karena struktur sehari-hari tuh udah lompat-lompat gitu ya. Gue tipikal orang yang nyaman dengan habit sebenarnya. Kesulitannya sekarang adalah sebulan terakhir itu karena udah mulai beberapa kali keluar kan, terus mulai bisa ketemu teman-teman. Ketika habit yang sudah gue susun ini berantakan, jadi males nyusun-nyusunnya lagi gitu loh. Itu sih yang agak susah gue rasakan sebulan terakhir kemarin, karena ngacak aja habitnya. Sering banget gue paksa baca sejam sebelum mau tidur, sama bangun pagi gue bikin lebih cepat. Ngantor kan jam 10, gue biasanya bangun jam 8, gue paksa biar ada kesempatan buat baca. Kesulitannya juga adalah fokus karena apa ya, kalau gue di sini ruang kerja dan ruang gue beristirahat. Kalau suasana ruangannya nggak rapih, lu males ngapa-ngapain. Jadi ketika gue mau fokus bisa baca, berarti gue harus membereskan kamar gue harus membeli kopi, baru gue punya mood untuk baca gitu loh. Jadi ada layer yang lebih jauh sebenarnya sebelum lo dapet fokus yang mantep gitu buat baca. Tapi ketika sudah fokus, sudah bisa baca, udah mulai pikiran lo tertuju sama salah satu buku ini, lo benar-benar kayak bukan di ruangan ini lagi gitu loh. Lo kayak misalnya gue lagi baca ini kemarin, gue ngerasa kayak gue hidup di dunia
latar belakang buku ini, di dunia Tengo ini. Bahkan sering terjadi ketika gue males, banyak masalah, gue gak mau mikirin dunia ini, matiin HP, terus gue baca ini aja sampai lama banget biasanya. Biasa gue denger tuh kalau lo membentuk pemikiran lo ada 2 hal yang lo harus lakuin, yaitu traveling dan membaca. Kalau kita nggak bisa traveling, ya paksa diri kita buat baca intinya. Gua agak random pemilihan bukunya. Ini ada 2 buku komedi. Gua baca buku ini karena disarankan abang-abangan gua. Yang ini ya jelas lah, Pandji Pragiwaksono. Kenapa gua merasa gua perlu belajar komedi? Secara tidak langsung saya dan teman-teman yang lain di Freudian quote unquote kan entertainer ya. Maksudnya yang membuat orang terhibur gitu. Paling gampang buat orang terhibur kan ya bikin mereka ketawa dulu kan. Kayak approach kita di Freudian ya gitulah. Gue suruh lo mikir, tapi kita bikin ketawa dulu. Maka dari itu gue merasa gue perlu sedikit banyak tahu rumus dasar atau ya kayak apa ya, konsep-konsep dasar komedi atau gimana cara bisa bikin orang ketawa. Itulah kenapa gue baca buku-buku ini. Kalau ini sebenarnya kumpulan interview stand up comedian yang tahun-tahun 90, 80 akhir diinterview oleh Judd Apatow ini. Judd Apatow ini adalah director film-film ngaco ya biasanya. Intinya kayak kumpulan pembicaraan dia sama stand up comedian yang lagi struggling pada saat itu. Sick in the Head, Judd Apatow. Kalau ini pecahkan bukunya Pandji Pragiwaksono, stand up comedian. Ya ini lebih ke how to-nya sih, ke banyak setup pertama, gimana bikin punchline kayak gitu-gitu. Ini gue baca karena gue pengen tahu juga lah gimana komedi gitu, cara kerja komedi itu gimana. Terus ada juga yang how to kayak ini misalnya nih 12 Rules of Life, tulisannya Jordan Peterson. Ini sebenarnya buku tentang pengembangan diri ya. Ini juga gue belum selesai karena bahasa yang dipilih sama Prof Jordan berat di sini. Gue baca ini karena PewDiePie baca, Joe Rogan baca, terus gue nonton interviewnya Jordan Peterson di Joe Rogan Podcast, dan dari pembawaannya, dari karisma si sang penulis buku ini gue suka. Larry King, siapa yang tak kenal Larry King? Larry King kan, saya nggak tahu kak. Larry King ini kan salah satu interviewer paling hebat dalam sejarah menurut gue. Dia bisa fit in ke tokoh politik dan rapper. Sekarang sudah meninggal, tapi di buku ini banyak banget cerita dia awal-awal dari penyiar, terus gimana caranya berbaur, gimana caranya membuat pembicaraan tuh jadi lebih panjang kayak gitu. Kayak inilah, dia ngasih tips tuh tajam gitu loh, kayak bab 5 tentang basa-basi dan political correctness gitu. Ya kayak gitu loh, tips dan trik bersosialisasi bagus kok ini. Yang terakhir novel. Sebenarnya gue ada satu buku novel itu seperti dendam yang gue sarankan ke semua pendengar podcast. Nah, dari tadi kelihatannya gue ngecap, bacot, ngomong panjang tentang buku-buku yang rumit. Tapi sebenarnya gue touch point gue mulai baca itu karena buku Eka Kurniawan ini gue disarankan oleh Mas Teguh Wicaksono. Waktu itu gue baca tulisan Mas Teguh di websitenya dia. Tulisannya tentang orang tua yang menjadi tua atau tentang siapa, Agatha gitu lah judulnya. Gue nanya dong ke dia, Mas, gue suka banget tulisan lo yang itu. Lo kira-kira ada nggak rekomendasi tulisan yang mirip seperti itu? Tapi yang ringan aja karena gue masih mulai baru membaca. Dia rekomendasikan lah ini. Ya lo cari sendiri lah ceritanya tentang laki-laki yang nggak bisa ngaceng tapi petarung gitulah intinya. Melankoli cuman nggak minyi-minyi gitu loh. Ini buku udah banyak banget gue saranin ke orang-orang yang baru pertama kali baca. Bukunya ringan, bahasanya agak frontal. Kaget lah lo kalau di bawah umur 17 tahun baca buku ini, nggak gue sarankan sebenarnya. Tapi jalan ceritanya menarik karena plotnya tadi yang dimana ada seorang petarung jalanan suka sama cewek tapi dia nggak bisa ngaceng. Itulah, gue sarankan banget nih untuk siapapun yang baru memulai untuk baca novel. Karena walaupun ceritanya sederhana, setidaknya lo dapet pembendaharaan kata yang baru
yang bisa lo terapkan di kehidupan kerja atau sehari-hari. Yang terakhir sebenarnya gue baca nih 1984. Yang pertama tulisannya Murakami, yang kedua tulisannya George Orwell. Ini belum selesai, ini dikit lagi. Ya, intinya novel aja ya, novel di mana ada alternate universe, ada cewek yang namanya Omami, ada cowok yang namanya Tengo. Kalau lo tahu film anime Kimi no Na wa, kurang lebih seperti itu ceritanya. Cuman ini lebih kompleks dan settingnya tuh kayak tahun 1980-an lah. Rumit kalau gue jelasin sinopsisnya karena coba lo baca sendiri lah. Ada alasannya kenapa bukunya setebal ini tuh. Yang terakhir ini tentang distopia ya, dimana semua kegiatan di negara itu dipantau oleh pemerintah, dimana setiap sudut kota ada CCTV, dan dimana sejarah diatur sama pemegang keputusan tertinggi di negara, kayak gitu-gitulah. Ini gue baca karena yang nulis ini sebenarnya tahun 50. Dia memprediksi tahun 1984 akan seperti apa, dan ternyata benar terjadi gitu sekarang. Ini belakangan ini buku ini menjadi lebih relevan karena karena situasi negara kita dan negara-negara lain lagi mirip seperti ini. The Big Brothers. Dalam dunia di mana dusta mendunia, berkata jujur adalah tindakan revolusioner. Bagus banget. Rebel, pemberontakan, baca inilah. Dengan sambil dengerin Nine Inch Nails tuh, cocok. Wih, kenceng banget tuh. Hasil dari manfaat dari baca intinya ya. Ngomong tuh gue bisa jelas menyampaikan apa yang mau gue sampaikan gitu loh. Kalau sering lihat memes yang ada garis, coret baru garis. Sebenarnya yang lo mau menyampaikan itu di coret-coretan itu karena lo bias gitu loh. Apa yang mau lo sampaikan tercampur sama emosi lo biasanya. Kalau karena sudah baca ini, gue bisa memilih kata yang lebih akurat untuk menyampaikan perasaan gue apa. Setelah lo lebih bisa menyampaikan apa yang lo rasakan, lalu lo lebih bisa beropini dan counter opini orang ketika nggak sesuai sama yang lo baca. Karena yang kalau baca buku tuh ya, menurut gue nggak kayak di permukaannya doang gitu loh. Lo benar-benar bisa deep ke dalam sampai lo benar-benar paham. Dan tolak ukur paham sebenarnya itu adalah ketika lo bisa menyampaikan itu dengan orang dan orang juga paham gitu loh. Itu yang sangat membantu dari habit yang membaca ini. Memang sulit banget karena sekarang banyak banget distraksi lain yang lebih menarik kayak sosial media, HP, PS. Tapi zaman sekarang cobalah fokus ke konteksnya gitu loh, ke apa yang lo baca, bukan ke device-nya. Nggak masalah kalau lo misalnya lebih enjoy baca di handphone gitu loh. Yang penting lo memahami sesuatu sampai dalam gitu loh, nggak di permukaannya doang. Dari awal challenge ini sebenarnya gue bukan fokus ke angkanya, gue bukan fokus ke kayak gagah-gagahannya gitu bisa sukses membaca sejam setiap harinya. Gue bukan fokus soal itu. Tapi dari awal tujuan gue tuh pengen bisa mulai baca rutin lagi gitu loh. Karena gue tahu ini sesuatu yang harus dilakukan manusia pada dasarnya. Dan kemarin gue sempat baca, kita itu peringkat 7 paling dasar minat baca paling rendah di seluruh dunia according to WHO. Di negara-negara maju itu biasanya orang bisa membaca sekitar 20 buku setiap tahunnya, sementara kita cuma baca 3 buku per tahunnya. Miris kalau dilihat memang. Dan kalau memang bisa ada yang gue sampaikan ke lo nih di akhir dari video ini, gue harap lo mencoba untuk membaca. Nggak ada ruginya, yang ada lo untung banget di kehidupan kerja atau di kehidupan sehari-hari lo. Oh ya, gue kemarin juga sempat ngobrol sama Ferry Irwandi. Dia sempat main ke kantor kita di Bintaro. Kita ngobrol panjang, intinya sampai 6 jam lah. Cuman poin yang gue inget tuh, sekarang membaca kayak keren-kerenan gitu. Orang-orang edgy lah yang baca, orang-orang yang kelihatan. Tapi sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kan banyak juga mungkin di antara lo yang sudah membaca dari dulu, tapi memang nggak vokal, nggak pengen nunjukin kalau gue ini baca banget anaknya gitu.
Sebenarnya gue mau ngarahin lu caranya kemana sih? Gue yakin banyak di antara lo yang memang sudah membaca dari dulu. Kita juga dan gue terutama pembaca yang baru. Tujuannya di sini ya untuk spread awareness tentang membaca sih. Jangan sampai di akhir video ini atau di mana video ini ditaruh sama editor nanti, lo berpikiran bahwa baca itu sesuatu yang keren, sesuatu yang indie, sesuatu yang edgy, sesuatu yang bisa dilakukan sama orang-orang kalangan tertentu. Touch point lu sama satu minat tuh dari mana nggak masalah, yang penting gimana lo melanjutkannya aja, gimana ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat lo, syukur-syukur buat orang lain. Anjay. Sampah kayak filsuf lama gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on top. I'll see you and I see you. Asik, keren. Oh ya, ngapain lagi nih ada buku di sini? Siapa tahu kalian setelah menonton video ini mau nyari orang-orang yang satu minat, satu syukur-syukur bisa jadi satu circle. Kalian bisa join di Discord kita. Di situ ada Ukrainian Literature Club. Ada gua yang nanti gua usahakan aktif. Misalnya kalian mau bertanya-tanya soal bacaan, ada gua, Mas Aklis, Harwin, dan anak-anak yang lain akan menjawab. Jadi gabung Discord kita. Situ aja. Terima kasih. Saya mau baca dulu.